Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam perbincangan seputar yayasan. Sahabat sekalian yang saya cintai, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tema-tema seputar yayasan ini. Ada yang menarik dari respon pemirsa dalam komentarnya, pertanyaannya pendek tapi menarik. Karenanya maka pada kesempatan ini coba kita bincangkan. Apa itu? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang pendiri yayasan itu mundur? Nah, ini menarik. Menarik. Nah, oleh karenanya mari kita coba lihat dari sisi peraturan perundangan yang kita miliki, undang-undang yayasan, ya, undang-undang yayasan kita. Jadi yang pertama, kalau kita mendapat pertanyaan bagaimana pendiri yayasan mundur, ya, pertanyaan pertama, kenapa pendiri yayasan ini harus mundur? Ada apa pendiri yayasan ini mundur? Mengapa pendiri yayasan ini mundur? Ya. Nah, ini perlu kita lihat, ini menarik. Ya. Meskipun nanti setelah kita kaji mungkin ya, relevan atau tidaknya bisa kita lihat. Jadi itu yang pertama, kenapa sih pendiri yayasan ini mundur? Ya, kalau kemudian pendiri yayasan ini menyampaikan ingin mundur, bisa jadi karena kecewa dengan yayasan atau karena hal lain. Gitu. Kalau karena kecewa dengan yayasan, mungkin ada baiknya pihak pengelola yayasan itu kemudian mengevaluasi, ya, mengevaluasi sesuai dengan anggaran dasar yang ada di yayasan. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, para sahabat sekalian yang saya cintai, kalau pendiri yayasan ini mundur, pertanyaannya kepada siapa dia mengajukan pengunduran diri? Ya. Tidak ada pengangkatan seorang pendiri yayasan dalam undang-undang. Tidak ada penetapan, ya, seorang pendiri yayasan. Yang ada itu adalah pendiri yayasan itu diatur di dalam undang-undang ini adalah orang per orang yang dia ini mengajukan permohonan pengesahan akte pendirian yayasan kepada kementerian. Nah, jadi kalau kita lihat undang-undang itu, maka peran pendiri yayasan itu sebatas sampai hadirnya SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, terkait dengan akte pendirian yayasan ini. Sehingga demikian yayasan ini akhirnya legal, formal, hadir sebagai badan hukum di negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau yayasan sudah berdiri sekali lagi, ya, dan mendapat pengesahan dari kementerian, maka tugas pendiri itu selesai, ya, sudah selesai. Ya. Sehingga tadi pertanyaan itu menarik, mengapa mundur? Gitu. Nggak mundur juga, mengapa gitu? Ya. Jadi kalau kita kembali kepada yang diatur dalam undang-undang ini, ya, pendiri yayasan itu adalah inisiator mendirikan yayasan, selesai. Nah, berikutnya adalah setelah yayasan ini berdiri, maka roda pengelolaan yayasan itu, teman-teman sekalian, sepenuhnya ada di 3 organ yayasan. Ya, apa 3 organ yayasan itu? Pembina, pengawas, pendiri, ya. Pengurus, pembina, pengawas, pengurus. Ya. Nah, pendiri yayasan bukan pemilik yayasan. Seringkali persepsi kita salah, seolah-olah pendiri yayasan itu pemilik yayasan. Di dalam undang-undang ini tidak diatur kepemilikan yayasan. Ya. Nah, jadi sekali lagi pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan, meskipun dia telah memisahkan hartanya untuk mendirikan yayasan dan dia yang mengajukan permohonan kepada kementerian untuk mendapatkan pengesahan akte pendirian yayasan. Jadi pendiri yayasan, ya teman-teman sekalian, tidak memiliki hak apapun setelah yayasan ini berdiri. Ya. Jika dia tidak menjadi bagian dari organ yayasan. Gitu. Sekali lagi, pendiri yayasan, setelah yayasan berdiri, dia tidak akan memiliki hak apapun, ya, atau kewajiban apapun, atau wewenang dan tugas apapun setelah yayasan berdiri, jika dia tidak menjadi bagian dari organ yayasan. Nah, dalam undang-undang itu tidak ada yang mengatur pengunduran diri seorang pendiri. Ya.
Artinya apa? Dengan demikian tidak ada relevansinya pengunduran diri seorang pendiri. Atau dalam bahasa yang simpel ya tidak ada gunanya pengunduran diri seorang pendiri itu. Nggak ada pengaruhnya apa-apa dengan yayasan. Ya. Dan dia juga tidak memiliki mekanisme pengunduran dirinya kepada siapa, nggak ada juga. Nah, saya ingin menegaskan lagi bahwa pendiri yayasan itu bukan pemilik yayasan. Dalam undang-undang tidak ada yang mengatur kepemilikan yayasan. Karena yayasan ini sifatnya apa? Sosial, non profit. Ya. Yang diatur adalah bagaimana mengelola yayasan oleh 3 organ. Ya, 3 organ ini ya, tadi itu pembina, pengurus, pengawas diatur haknya, tugasnya, wewenangnya. Ya. Kenapa tidak ada pemilik yayasan? Karena yayasan ini kepemilikannya bukan perorangan. Ya. Kepemilikannya dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum. Meskipun nanti yayasan punya kekayaan banyak, itu bukan kekayaan milik orang perorangan. Maka ketika ada orang menyimpang ya dalam penggunaan kekayaan yayasan ini, maka dia akan kena delik pidana. Ya. Dia akan kena delik pidana. Nah, penyimpangan itu apa? Mengalihkan kepemilikan aset kekayaan yayasan kepada orang per orang dengan menyalahi aturan yang ada ini. Ya. Makanya di dalam kaidah undang-undang ini yang awal itu adalah pembina, pengurus, pengawas itu tidak punya hak mendapatkan sepeser uang berapapun karena dia tidak punya kepemilikan dalam hal harta atau aset atau kekayaan yayasan. Nah, jika pendiri yayasan ini lalu kemudian masuk dalam organ yayasan, maka dia bisa mengundurkan diri, tapi bukan sebagai pendiri, dia mengundurkan diri sebagai organ yayasan, bagian dari organ yayasan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sesungguhnya di dalam undang-undang ini kan tidak ada kepemilikan. Tapi kalau kita ingin sederhana menanyakan siapa sih yang memiliki yayasan dalam tanda petik ya. Ya, kalau itu kita gunakan istilah memiliki, ya jawabannya adalah ya orang-orang yang terlibat di 3 organ yayasan ini, pembina, pengurus, pengawas. Ya. Dan karena pengurus dan pengawas ini yang angkat, memberhentikan dan mengangkat itu adalah pembina, maka ya pemilik itu lebih dominan ya menjadi ranahnya pembina. Nah, jadi kalau seorang pendiri yayasan ingin terlibat mengawali yayasan sampai mengarahkan agar tidak menyimpang supaya tidak mengecewakan, dia bisa masuk di dalam organ yayasan, misalnya masuk di pembina. Karena di pembina ini kemudian dia akan menentukan hal-hal strategis, kebijakan-kebijakan strategis dari sebuah yayasan. Nah, untuk itu silakan yang baru bergabung bisa menyimak video-video yang sebelumnya yang berbicara tentang tugas pembina pendiri yayasan ya, sekilas tugas pendiri yayasan, lalu nanti bisa juga menyimak tugas-tugas dari 3 organ yayasan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu.